semua ya. Itu nggak cuma di Mesir, di sini juga. Ya. Itu istilahnya guling sama kudanya. Dan juga guling. Iya, dan dia masih di atas. Oh, ya alhamdulillahnya dia tidak tertimpa dalam waktu yang lama. Maksudnya blek terus muter gitu ya. Itu yang disebut dengan bonding. Menyatu dengan Jadi kuda itu saat menjelang subuh dia tuh berdoa sama ya Rob, cintailah aku melebihi apa yang dicintai pemilikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat berkuda di Tiausland, kembali lagi dengan saya Uli Nohan dan saya kembali kedatangan tamu istimewa, sahabat-sahabat saya dulu ketika SMA. Ada Mas Barjon lagi, ya udah nggak bosan ya. Dan ini ada yang baru, ada Mas Fahri. Fahri siapa? Muhammad Ihsan ya, Mas Fahri Muhammad Ihsan. Jadi kita akan ngobrol lagi pengalaman dulu waktu kita zaman suka kuda di pesantren atau di SMA. Kita aja ngomongnya lebih enak ya. Waktu dulu ngobrol, waktu dulu kita zaman SMA suka kuda. Dulu SMA nggak ada cewek soalnya. Nggak ada cewek. Jadi sukanya sama kuda. Bisa aja Pak Kentoyib. Diminum dulu ya. Nih susu jahe kok susu jahe. Nanti nggak kenal apa? Nggak kenal. Jahe jeruknya diminum dulu. Diminum dulu Mas. Siap. Oke, kita mulai. Kalau apa namanya berkuda, Mas Fahri sendiri berkuda itu dulu motivasinya apa? Motivasinya apa? Sebenarnya dulu ya. Sama aja. Gak usah sebut nama dong, nggak sebut merek. Waktu kita masuk ke sana atau mana gitu. Ada situ. Wah, kok ini ada yang makan sesuatu yang nggak enak? Oke. Dulu waktu masuk ke pondok itu kan, di situ program unggulannya termasuk fasilitas berkuda. Lihat sana. Dan itu jarang banget. Oh, gitu. Jarang banget ya. Waktu masa itu jarang banget ada kuda di sebuah pondok. Wah, itu menarik banget waktu saat itu. Ketika disebut pondok ini, pasti tahu orang-orang yang ada kudanya itu ya. Pokoknya kalau pondok berkuda di Solo ya itu. Itu terus nih ikonik banget itu. Wow. Ya. Wah, berarti itu salah satu memang motivasi, tujuan dari awal. Justru sebelum masuk ke pesantren itu kita sudah bukan kita, dirimu ya. Iya. Kata orang bukan karena salah satu program unggulannya itu. Betul. Berarti memang sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu pondok itu punya fasilitas berkuda. Oke. Terus ngeri nggak sih sebenarnya pertama? Oh iya betul memang kita pengen, tapi dirimu pengen. Tapi pas pertama kali ngeliat kuda itu seperti ini dan konon katanya kan gigit, terus ada yang nyepak juga. Nah itu ada rasa ketakutan gitu nggak? Kalau takut mungkin enggak, karena apa ya? Secara natural kita itu ada kedekatan emosional Dengan? antara saya dengan kuda. Oh gitu. Ini dengan kuda atau dengan semua binatang? Fauna? Gimana? Cuman binatang khusus kan. Khusus-khusus aja ya, Iya. yang menarik ya. Karena tadi mungkin nggak bisa mendekati, karena pesantren cowok ya, pesantren putra, nggak bisa mendekati wanita sama kuda, klop. Apalagi ada yang namanya pini gitu ya. Jadi nggak ada rasa takut itu nggak ada, malah tertarik banget kuda. Nah, oke. Kemarin kita sudah bahas, tapi ini tetap tak tanyakan. Iya, kenapa itu pertanyaan saya? Kemarin udah dibahas, sekarang diulangi lagi. Kayak susulan aja. Beda orang, beda jawaban dan beda kisah kan. Ya, betul. Nah, gini. Kalau dulu yang menurut dirimu itu mahir berkuda itu yang seperti apa? Yang main. Sing kilo sangar, bisa itu seperti apa? Kalau menurut versimu ya? Iya. Kalau pada saat itu ya, mungkin kita juga bekalnya yang ilmunya juga nggak seperti sekarang. Seperti anu kan sekarang di profesional di situ ya, Wah. di Tiausland ya. Kalau dulu mungkin apa? Taraf dia itu Jago. Itu mungkin yang cuma sekedar bisa ngelariin kuda. Yang penting lari gitu. Lari aja, entah caranya seperti apa kan. Awut-awutan.
di apa itu di tupak saya di sendal. nah pokoknya yang bisa masang ikutannya itu jago, dia berani megang kuda langsung, dan pada saat naik itu langsung lari ya, Itu adalah orang jago. itu udah checklistnya Makanya itu. ini termasuk salah satu yang ya benar dia bilang itu kedekatan dengan kuda ini dia dapat Karena karena hampir setiap kuda yang dia tunggang itu dapat Pasti lari, lari. pasti lari. ya ini termasuk yang dulu waktu kita di sana, dia termasuk yang jago dalam melarikan kuda. Tapi dulu sering melarikan diri nggak? Melarikan diri. Dulu kalau kabur Ini- kemana dulu? Ini apa ini? Dulu apa kan dulu? Bisa kelam ya? Apa? Iya. Weh, Wah, ada apa ini? Ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Kita nostalgia. Cerita apa? Cerita ya zaman dulu ketika kita senang berkuda di tempat yang dulu, di pesantren yang dulu. Gimana sih? Ya kayak kemarin kurang lebih. Naik kuda yang betul tuh gimana, atau yang jago tuh seperti apa? Ya, saya Tapi, ini. oh iya punya. Oke. Dimakan, diminum. Enak. Malam ini kita disponsori oleh Jahe Jeruk anti corona. Asik. Kocok. Iya. Gimana lanjut. Lanjut. Nah, terus setelah dari pesantren, dari tempat sekolah kita dulu itu, dirimu kan gimana? Masih sering berkecimpung dengan kuda atau enggak? Kalau pingin sebenarnya pengen, cuman karena kesibukan sendiri dan Masih. berkecimpungnya juga kodarullah bukan di situ ya. Beda sama di dulu waktu bahkan di pondok pun udah berkecimpungnya di kandang kuda. Sampai baunya aja udah kayak Iya. Sebetulnya yang punya keahlian dan kejagoan itu dia loh. awalnya. Karena nggak semua yang kita bisa naik, tapi bisa melarikan gitu. Enggak semua. Karena bau kan? Oh, karena bau ya. Karena bau kan? Oh, bau. Kudanya ya. Iya. Jadi mau dicambuk, mau ditendang-tendang gitu kan? Belum tentu. Iya. Kalau yang cuma 1 kali 2 kali, tapi kan yang udah paham baunya, langsung. Betul. Oh iya, bau. Oh iya, betul. Iya. Bau. Berarti ini memang artinya ya nggak semua yang dulu salah semua kan, artinya memang bonding antara rider penunggang dengan kuda itu memang ada. Jadi kalau dulu yang kalau coba diperhatikan ya, kuda tertentu kalau dulu mungkin ada aswad dan suja. Ya. Itu ketika dinaikin orang-orang tertentu dia akan lari. Padahal tanpa instruksi yang sebenarnya signifikan. Apa ketukah atau anu, pokoknya ketika yang naik itu lari dan bau badannya sudah dihafali oleh kudanya, itu pasti lari. Percaya nggak? Iya, salah satu. Karena dulu ketika diajarin sama teman-teman yang sudah terbiasa, ketok, itu saat diketok-ketok Pak sudah karena faktor bondingnya memang belum ada. tadi ya. Berarti itu memang nggak salah ya. Nggak salah. Bahkan sampai yang artinya ya kita bukan profesional juga, tapi kita setidaknya lebih punya ilmu daripada dulu kan gitu terkait berkuda. Ya bonding itu memang harus ada. Penting. Tapi sebetulnya Lin, apa ya? Dulu itu ya, ya 1, 2 kali, 3 kali gitu ya, orang naik kuda gitu. Kan juga belum tentu lari. Belum. Ya kecuali emang udah tahu apal baunya, ya apal sifat karakternya, apal gimana. Dia mau 3 kuda semua bisa lari sama dia, gitu kan? Cuman yang jadi apa? Mungkin dulu siapa ya? Mungkin ada Malik ya. Malik. Malik itu spesial kuda aswad. Kalau Malik aswad, Jaki itu juga aswad. Gitu. Kalau Vicky itu suja. Undang dong, Jaki undang. Jaki kapan main kesini? Nah. Malik juga sama Kemarin habis telepon. Andi. Iya. Habis telepon si Vicky sama aku. Vicky. Vicky, Iya. Vicky siapa? Jaki. Jadi Nah. telepon aku. Lihat itu, suruh aja. Sebanyak Zek, kapan datang ini Zek? Mau tahu ya? Jaki, Andi, Vicky, Malik, Sarip, Siapa lagi? Sultan. Sultan. Ya masih banyak lah. Ini Iya. nggak hafal juga. Kalau diingetin kita reuni sini, ya ini undangan masih sama. Kita kapan-kapan reuni kita belajar Pak. Tapi kan kalau kita dulu ya, kalau ada apa-apa gitu, ini gimana? Dia yang langsung nanganin, langsung jamu kan. Dia itu pernah waktu itu kalau salah naik si Tutul, Tutul apa siapa lupa? Tutul. Jadi ketika Tutul itu yang Yang bisa kawan naik sama itu Mas Mas Mail. Mail. Bawang. Itu termasuk aku suka itu karena dia nggak gigit kan. Iya. Apa namanya? Lari kan, plek kenter, nggak tahu keserimpet atau gimana. Plek itu rolling sama dia. Ingat nggak? Itu ketika lari sering tiba-tiba kepalanya dulu Oh. goyang-goyang kepala.
Padahal dulu belum ada TikTok ya. Nggak ada, cuma ada di kanan kiri. Itu langsung ketika itu kalau nggak salah kaki depan itu langsung ngerem. Hari itu istilahnya guling sama kudanya. Kudanya juga guling? Iya, dan dia masih di atas. Oh, ya alhamdulillahnya dia tidak tertimpa dalam waktu yang lama. Maksudnya blek terus muter gitu ya. Itu yang disebut dengan bonding, menyatu dengan Bonding yang salah. bonding yang salah ya. Artinya sebenarnya oke, kita kan itu belajar dari kesalahan-kesalahan di tempo hari ya. Artinya kalau misalkan ini tanya nih, kalau sebenarnya kalau dengan apa istilahnya apa sih cara yang benar, pola latihan yang benar, sebenarnya kuda ngerem mendadak itu bisa diatasi kayak gimana sih sebenarnya? Ya sebetulnya sama ya, kayak kita juga belajar itu di kuda awalnya basicnya longset. Ya kalau misalnya kuda itu kita longset, kita matengin longsetnya, basicnya kita matengin, jadi berhenti kan karena dia nggak punya kontrol. Nah belum paham kontrol. Iya. Nah kalau ketika kuda itu paham kontrol, paham dia maju seperti apa, ngerem seperti apa, miring seperti apa, kontrolnya ada, tombolnya ada, titik sentuhnya ada, ya udah kuda bakal maju. Nggak bakalan ngerem. Betul, Ya, artinya sesuai dengan instruksi ridernya. Betul. Ya. Kuda nunduk sebetulnya itu yang kita cari. Dalam artian nunduk itu kalau buat orang Iya. awam bukan nunduk Bukan gini. yang nunduk banting. Posisi lehernya itu kayak Ya, nekuk gini ya. nekuk. Cuman itu namanya apa kemarin? ngeron, Ngeron. ngeron, gitu, ngeron. Atau bisa juga misalnya buat apa? Karena ketika kuda itu kepalanya ngeron, dia lebih punya tenaga mengangkat kaki belakangnya, lebih kerja kaki belakangnya. Kudanya nyaman ya. Betul. Dan kita juga sebagai penunggangnya itu ada suspensinya. Wah, ini kuda nih enak banget sih. Oh, kuda ini enak banget sih. Kuda ini kita nggak bumping, nggak mental-mental gitu. Tapi enak banget. Easy, very easy gitu kan. Easy rate. Nah, easy. Nah, Wih, gitu. apa? Wih. Ya. Oke, sebelumnya kita tanya dulu. Kuda-kuda yang dulu sama kuda-kuda yang sore ini Mas Fahri naik. Oh, ya tadi kan latihan sore kan. Latihan kan? Gimana? Latihan. Anunya gimana? Setelah sekian lama kan ya naik. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Enak atau sulit jujur aja? Iya. Jujur. Kalau sulit, mungkin dari saya sendiri ya. Sudah sekian lama nggak pernah interaksi sama kuda. Ya. Nggak pernah naik. Terakhir itu waktu di Klaten itu. Oke. Jadi di Klaten Di Mas. Klaten. Oh ya di ini yang Klaten. Bukan, Argentina. Di Ausland Klaten. Iya, Klaten. Besok kalau di mesin jangan lupa Klaten. Gimana lanjut Iya. lanjut. Jadi kuda di sini tuh entah kenapa ya. Ya entah kenapa. Iya. Udah jelas. Dengan penanganan yang khusus, penanganan yang profesional, apa ya. Ini jujur loh ini. Aku nggak bayar kamu loh. Nggak bayar. Nggak ada bayar. Oh, iya. Bayar cair. Plus apa ya? Susah. Kudanya itu nyaman. Jadi kudanya itu nyaman. Sambil lihat kamera dong. Nah, Oh. kadang ditoleh gitu loh. Kita ngomong sama lawan bicara kita. Kudanya nyaman ya? Itu juga lawan bicara kamu. Walaupun Ini kan mantan pemirsa. oh gitu. Ya sudah. Oke. Ya, terus dalam berlari itu kudanya kelihatan kuda yang udah sering dilatih sama yang sering dipakai aja itu kelihatan beda. Teratur ya. Teratur Jalannya teratur. Lebih tepatnya terlatih. Kalau sering keluar tapi nggak ditambah dilatih itu banyak. Nah benar, makanya tadi sering Keluar dipakai kemana-mana aja, ini sering tercecer. dilatih. Ya tercecer lah. Loh, sekarang gini. Oh, ya udah ya, kita sampai kebun karet, kita jalan dulu, nanti berangnya baru lari. Itu dulu kan memang kita gitu. Kita lari sampai agrowisata jalan sampai agrowisata dengan penuh perjuangan, kadang udahnya mandek, dipecuti, digusah dan lain sebagainya. Itu kenapa? Ya karena tidak terlatih. Nah, Karena kudanya mohon maaf ya Tapi aduh. rata-rata kuda yang di pondok dulu itu ketika Pulang. pergi kemana gitu, ketika mau pulang tuh pasti lari. Iya. Rata-rata kayak gitu. Karena naluri hewani bos. Begitu. Gini, kuda itu bahkan kalau teman-teman perhatikan di sini, kuda kalau jadwal makan pasti dia akan berisik. Karena nalurianya adalah makan, segera makan. Termasuk ketika kuda itu pulang, karena kuda itu hafal, dia betul hafal. Oh ini jalan pulang, aku pengen segera pulang, pengen segera istirahat, pengen segera makan. Itu makanya dia ketika pulang lari, pasti lari. Itu kalau yang tidak terlatih. Tapi kalau sudah terlatih, selama ada instruksi dari rider yang naik, ya dia akan mengikuti itu. Kecuali kalau betul-betul sudah fatal. Tapi insya Allah kalau di sini kita berusaha komitmen untuk
mengkudakan kuda memang ya perkehewanan itu ada karena ada batasan dan itu sudah masuk SOP. Gimana lanjut tadi kuda menurutmu tadi loh kalau di sini Kuda di sini. Ya itu tadi ininya di situ. Kuda yang terlatih dan kuda yang hanya sering dipakai tanpa SOP. maintenance. Betul ya. Jadi kadang orang itu nggak tahu yang tanpa ilmu tadi punya kuda ya itu cuma sekedar make entah perawatannya nggak ada, sekedar dikasih makan, entah asupannya jelas atau enggaknya, kuda itu bakal nggak terawat. Lihat Ada bedanya lah ya. ada bedanya. Kuda yang terawat sama terlatih itu jelas beda. Ratus ya kan dari segi tahunya juga. Tapi mandi ya kuda. Mandi dong. Tapi sebetulnya Rik, ini kan kamu habis berkuda ya? Ya. Baunya sampai 2 minggu nggak? Baunya sampai 2 minggu nggak? Ya. Enggak ya, aman ya. Berarti habis berkuda ini bisa beraktivitas ya? Bisa. Iya, gimana masa lalu? Sampai Oh iya, termasuk kalau dulu kita berkuda ini dulu ya, kembali lagi ini dulu. Ketika kita habis berinteraksi dengan kuda, kita ngelus, kita pegang peralatan yang dipakai, kendali, terus pelana, kekang dan lain sebagainya, itu biasanya memang baunya itu awet. Baunya awet. Betul kan? Awet kan? Betul. Itu ada faktor sebenarnya setelah kita belajar cara merawat yang benar. Sebenarnya ketika kita merawat kuda itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, otomatis bau kuda juga akan berkurang. Pasti itu. Bahkan kita bisa menilai kalau misalkan ada perawat nih. Kuda kan kalau di sini kan kuda-kuda dibagi kan, perawat ini megang ini gitu kan. Berapa perawat itu? Jadi satu perawat pegang sekitar 3 atau 4 kuda. Di sini ada sekitar 10 perawat gitu. Nah itu kita bisa lihat atau bisa nitik kalau orang Jawa ya. Kuda ini nggak pernah dirawat itu bisa kelihatan dari face-nya orang kayak orang lah. Orang jarang mandi juga kelihatan kan. Atau baunya itu udah beda. Baru lewat itu udah sem, tapi kok kuda sering dirawat dari penampilan, dari bau, aroma dan sebagainya itu tidak sebau yang lain. ini saya sendiri Nggak mencium bau ya. Tapi di rumah bisa nyium nggak? Di rumah bisa nyium. Atau sekarang nggak bisa nyium Anda? Habis ini pulang bisa nyium nggak? Bisa. Nyium istri ya? Iya. Yang ini belum. Belum ya. Puasa dulu ya. Puasa dulu. Nanti kalau sudah buka puasa. Asik. Oke, ini kan kita ngobrolin yang dulu. Kita sekarang. Nah, teman-teman, Mas Fahri ini saat ini aktivitasnya sedang menuntut ilmu di negeri luar. Pengen nanya. Di mana Mas? Di Mesir, Kairo ya, di Mesir. Pernah nggak di sana itu rencana atau punya niatan buat nyari kuda untuk latihan? Jujur aja. Kuda buat latihan. Kayaknya banyak orang yang take video di piramid Giza, karena di sebelah situ juga ada stable. Jadi Namanya siapa? Kalau stable bahasa Arabnya apa? nggak tahu. Nggak tahu juga. udah lama ya Jarang piramid. Kuda-kuda di sana sengaja disewakan buat kan piramid itu belakangnya masih turun. Jadi di situ, ya cuman orang Mesir itu. Apa tuh? Gimana? Orang Mesir? Sekarang Orang Mesir dengerin. Ayo. mereka bilang di awal nyewain kuda misal 50, nanti di akhir waktu ditagih itu 100. Jadi kamu sampai sana. Itu langsung dari janjian sebenarnya. Oknum lah, oknum ya. Oknum ini, oknum. Biar aman ya, oknum ya. Enggak semua ya. Nggak semua. Itu enggak cuma di Mesir, di sini juga. Jangan di sini, woi, repot ini. Barangkali beberapa pantai dan tempat-tempat Nah kayak gitu. Ya karena memang mereka nyari duit. Tapi enggak benar juga sebenarnya bohong gitu ya. Ya bukan bohong sih. Berarti tentang cuan itu juga ada caranya gitu ya? Ada. Oke lah, kita besok gitu apa ya? Ya di sana naik berapa Mas satu sesi sekian gitu. Terus pas dagangnya kita minta 2 kali lipatnya. Lah tadi kan kamu Tadi mepet pagar. Mepet pagar. Jauh. tapi kalau di sini paten ya harganya Insya Allah paten. Kita ada standarisasinya, kita sampaikan di awal. Kalau mau ya ayo, kalau tidak ya sudah. monggo silahkan gitu kan. Artinya kita tidak memaksa untuk siapa saja belajar di sini. Intinya kita semua belajar bareng, sharing bareng. Cocok nih. insya Allah nggak mengecewakan Ini menyenangkan berapa lama di Indonesia?
sampai Oktober insya Allah. Sampai Oktober. Nginep Berarti- sini kan? Di mana? Eh? Ada yang kandang kosong. Ada. Ada, loh, berisi juga ada ya. Unik kan? Ada betina. Nah tadi katanya gitu karena nggak ada akhwat berarti sukanya sama kuda dulu. Oke, mungkin obrolan kita malam ini itu ya luar biasa sekali. Enggak, aku punya pertanyaan. Ada, bagus, silakan. Terkait Oh. bonding tadi. Oh iya, Bukannya antara pemilik dan perawat itu berbeda. lebih dekat sama perawat, karena dia yang merawat tiap hari, bahkan pagi, siang, sore itu bisa sama kuda terus. Jadi antara perawat sama pemilik itu secara apa ya, secara luar itu apa bukannya lebih dekat ke perawat daripada ke pemilik? Oke. Ini aku yang jawab atau Dini yang jawab? Mas Ulin dulu Oke, deh. aku ada jawaban ya. Jadi gini, betul sekali ketika jelas perawat dia akan dekat dengan kuda. Bagaimana tidak dekat karena dia setiap hari memberi makan, membersihkan kotorannya, kemudian memandikan dan sebagainya. Tapi dalam hal bonding, PDKT itu sama, hampir mirip sama orang sebenarnya. Kita walaupun punya barangkali tetangga gitu kan, kita sering ketemu, sering berbagi, sering komunikasi, tapi kalau dalam komunikasi dengan sebagainya itu biasa-biasa saja, ya kita biasa aja, sekedar kenal, sekedar bersosialisasi. Tapi ketika ada barangkali pemilik ya, dia ketika dia setiap mengunjungi kudanya dia akan memberikan perhatian yang khusus, membawa hadiah kayak contohnya kuda itu suka dengan wortel. Nah, betul kan? Kuda itu suka wortel, ibarat kata ya aku belum pernah nanya sih, tapi ibarat kata kayak kita suka sama coklat. Kalau punya istri lah ya, pulang bawain coklat, pulang bawain apa gitu. Nah itu sama. Bawain sate. Kuda suka dengan wortel. Jadi dia akan mengingat orang yang suka memberi hadiah dia. Nah itu adalah bonding. Jadi sebanyak apapun interaksi, kalau tidak khusus ya akan berbeda. Tapi juga bisa dibalik juga, kalau perawatnya itu sudah sering ketemu, merawatnya baik dengan dengan kasih sayang yang baik juga, bisa jadi memang lebih dekat ke perawatnya daripada ke pemiliknya. Ya semua tergantung dengan ini, karena ada juga pemilik yang terus pokoknya aku duwe tak bayar, tak pernah dijenguk. Itu juga menurut saya sayang sekali, sangat menyayangi. Ada ya? Ada, dia nggak di sini, di sana. Tambahan. Oke, ini cakep nih pertanyaannya. Perawat berarti antara owner, pemilik sama perawat itu deket mana gitu? Iya. Gitu. Sebetulnya ini tuh dijawab sama hadis yang sahih. Gitu kan. Nanti dicari ya hadisnya. Jadi kuda itu saat menjelang subuh dia tuh berdoa sama ya Rob, cintailah aku melebihi apa yang dicintai pemilikku. Doanya dalam ya, berarti apa yang dicintai sama pemiliknya ini Allah jauhkan, tapi bagaimana pemilik ini bisa suka sama kuda? Ya Allah, berilah cinta yang lebih ya. Ya Rob, cintailah aku melebihi apa yang dicintai pemilikku. Berarti oke. Ya. Ya kan? Itu dalam banget gitu. Jadi misalnya mau apa sih, owner lagi suka motor, apa lagi suka mobil atau suka apa gitu kan, Allah balikan hatinya untuk bisa suka dengan kuda. Dengan doa si kuda tadi, Iya. kemudian pemilik itu akan lebih mencintai kuda daripada barang-barang dia yang lain. Tapi kan ini naluri gitu. Kita juga nggak usah bilang kuda itu pasti tahu siapa pemiliknya. Dasarnya kuda kayak gitu. Kita nggak usah ngasih tahu, kita nggak usah ngomong, kita nggak usah ngarahkan, kuda itu masih tahu siapa pemiliknya. Ilmu dalam ini. Ilmu dalam. Ini Ini nggak dipungkiri, gitu, nggak bisa dipungkiri. Karena saya juga, kita semua juga kenal kuda kan juga udah lama, gitu kan ya, tahu selak kuda. Gitu. Nah, satu cerita saya jawab. Ada satu kisah. Waktu itu kuda ini punya member nih, udah punya member, ada salah satu dititipkan di stable, dibawa pulang lah ke rumah ya kan? Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya owner. Oh, iya. Ya ke rumah pemilik. Nah, otomatis karena owner jarang dong ya, lebih jarang Ya. daripada saat dia udah di rumah. Dia jarang ketemu dengan kudanya ketika kuda itu dititipkan di stable dibandingkan ketika sudah dibawa pulang. Betul. Oke, paham sampai sini? Nah. Nah, setelah itu 2 hari kemudian kuda itu lepas
ke pertigaan jalan, ya kan? Pertigaan jalan. Jalan apa? Jalan desa. Hmm. Nah, dia berdiri ngeringkik, habis itu pulang lagi gitu. Pulang ke Kan- ownernya. Oh, ke kandang yang Enggak, ke kandang ownernya, kandang owner. Ke rumah. Ya, ternyata setelah itu besoknya depan rumah tikungan itu ada yang meninggal. Nah, kuda aja sedalam itu buat ngelihat kayak gitu, apalagi cuma pengen tahu siapa ownernya. Artinya lebih medeni kan? Iya. Jadi kayak waktu. Jadi hal-hal yang seperti itu Allah alam ya secara teori itu seperti apa, tapi faktanya seperti itu. Nah, satu lagi dijawab dengan kisah lagi. Tiba-tiba kuda ini tengah malam ngamuk nggak jelas. Padahal sudah makan, sudah minum, semuanya. Ya kan? Ternyata itu membangunkan ownernya di tengah malam. Melihat siapa, ternyata ada 30 panggilan tak terjawab dari keluarga jauh. Setelah ditelepon balik, apa yang kita apa jawabannya? Ternyata keluarga yang di jauhnya itu lagi dapat musibah. Sampai hal-hal yang seperti itu. Ini kan bonding antara owner sama kuda gitu. Sedalam itu ya. Sedalam itu. Dibandingkan dengan hewan yang lain. Iya. Seperti halnya minuman ini ya. Ini dalam sekali. Ini dalam. Tapi ini paling dalam. Iya. Dikit tadi yang jual. Nama ini nggak berbicara tentang mistis. Oh, ya? iya. Iya. Ini cuman bicara tentang bagaimana kalau kuda rasa. Kuda kalau udah deket, udah percaya, dia berani mati buat kita. Dalam itu. Gitu. Jadi jangan sampai kalau kita bisa nyenengin kuda, insya Allah kuda juga bisa nyenengin. Unik ya. Unik. Berarti nggak ada salahnya mencintai kuda. Makanya pada tanya, kok aku dari hobi sepeda aku bisa bosen ya? Aku hobi dari cupang bisa bosen ya? Enggak, aku cupang lagi dah. Oh, cupang lagi. Aku hobi dari yang lain bisa berpaling. Kenapa dari hobi yang berkuda nggak bisa berpaling? Ternyata jawabannya di hadis itu. Karena kuda senantiasa mendoakan pemiliknya untuk senantiasa mencintai kuda itu Daripada yang mencintai ada yang lain. Nah, Tapi kalau sama istri nggak melalaikan. ya terkadang lalai juga. Lalai juga. Ya, terkadang, makanya itu kan mungkin kan. Ngeri-ngeri sedap juga. Nah, ya. itu. Ya, Jadi itu. makanya banyak pelatih kuda yang istrinya Ini disensor. jangan. Ya maksudnya lebih sayang sama kudanya. Kadang-kadang kan istri cemburunya kayak gitu. Kamu itu Iya, kuda dikerok-kerok. Nah, gitu kan. Kamu apa? Tapi aku pernah dengar ada yang bilang bahwa apa ya? Jangan bilang kita itu jago naik kuda. Karena pada dasarnya memahami kuda, belajar berkuda itu nggak ada hentinya. betul. Gimana ya? Ya sebetulnya sama halnya di sini, kita bukan jago, kita bukan hebat, bukan apa, tapi bagaimana kita selalu belajar lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Makanya Mas Ulin selalu punya program, kita belajar sama pelatih A, sama pelatih B, sama pelatih C, sama pelatih D, sampai seterusnya. Itu program. Karena ya sama, setiap pelatih itu punya caranya masing-masing buat menaklukkan kuda. Gitu. Plusnya di kita apa? Plusnya kita banyak menemui kuda, nanti cara mana yang pelatih itu ajarkan, mana yang kita pakai. Gitu. Jadi banyak cara untuk kita menaklukkan kuda. Oh, caranya pelatih A nih yang bisa kita pakai di kuda ini. Oh, caranya pelatih B nih yang bisa kita pakai. Jadi jangan sampai kita malah rugi. Menutup gelas. Untuk gelas. Nggak gitu. ada ilmu baru ditutup ya. Lebar-lebar. Ya. Harus siap dulu. Musya, habis ini Coba dicoba. diminum. Enak nggak? Wah. Jadi emang kuda itu ya ibaratnya seni ya, ibaratnya banyak variannya gitu, nggak hanya sekedar tidak monoton seperti itu. Tapi semakin kita mendekat kuda, semakin kita tahu dalamnya kuda gitu, nggak ada habisnya ilmunya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ilmunya. Oh ternyata gini ya naik kuda yang elegan, naik kuda yang santai, powerful, tapi ya rapi naiknya, nggak acak-acakan gitu. Tetap stay cool. Kalau ngobrolin masalah kuda nggak ada habisnya. Oh gitu ya. Ya aku habis sendiri. Iya, repot. Aduh. Oke. Panjang juga ini Oke, kita oke. obrolan malam ini. Yang jelas beberapa hal yang bisa kita
kita Diskusikan. Kita bisa hasil dari diskusi malam ini Kita bisa obrak-abrik masa lalu. iya. Artinya ya yang paling penting sih nggak ada yang jago ya di kuda itu nggak ada yang jago karena semakin kita mendalami ilmu berkuda ya kita semakin merasa semakin lebih nol lagi. Berarti harus banyak belajar. Nah dasarnya juga karakter kuda kan berbeda dengan mesin. Misalkan kita beli motor Supa 125X, misalkan Supa Ya, Supa itu ini motor lama itu ya. Iya. Apa yang sekarang baru? Aero, misalkan Aero. Itu ya nih. Misalkan Namik gitu ya. Namik 150. Nah itu mau beli di dealer manapun rasanya juga sama. CC-nya dari segitu. Nah, tapi kalau dengan kuda, dengan indukan yang sama, pejantan yang sama pun nanti akan ada sesuatu yang berbeda. Makanya tidak ada habisnya. Oke, gitu teman-teman. Cukup ya nih teman-teman. Ya, karena sudah larut juga. Terima kasih teman-teman sudah betah nonton obrolan kita yang mungkin 1-2 hal membosankan tapi barangkali ada yang menghibur juga. Saya Uli Nuhan, terima kasih Mas Bahri, Mas Fahri dan Mas Adit sudah mau menemani saya di acara ngobrol santai malam-malam. Insya Allah kita akan ketemu lagi di channel di Tiausland di program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.